Sejak itu Ibnu Mas'ud tidak malu lagi kelihatan betisnya. Kenapa? Karena dibuka oleh Nabi dengan kata-kata seperti itu. Sampai ada sahabat, kalau begitu saya juga mau punya betis seperti itu. Ibnu Mas'ud. Begini, Rasulullah ingin mengajar atau mengajar. Satu di antara caranya begini. Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu tahu Ibnu Mas'ud itu badannya kerempeng, begang, kurus ya. Sampai si betisnya itu kecil. Tidak bisa jadi timnas sepak bola, tidak bisa itu. Kecil. Lalu di hadapan para sahabat, beliau meminta Ibnu Mas'ud, ayo naik, ambil. Dan Ibnu Mas'ud kan pakai pakaian gamis, bukan pakai celana panjang seperti kita, bukan, pakai gamis. Begitu dia mau naik, kan gamisnya terangkat sampai ke lututnya. Yang selama ini oleh Ibnu Mas'ud betis itu disembunyikan karena malu. Ulangi ya. Selama itu Ibnu Mas'ud selalu menyembunyikan betisnya itu karena malu dilihat orang. Maka Nabi menyuruh, naik, ambil pokoknya itu. Begitu Ibnu Mas'ud mau naik, itu kan gamisnya tersingkap sampai ke lutut. Orang-orang mengatakan, kok betis kecil sekali, kata orang-orang itu. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud itu, kamu lihat betisnya sangat kecil, tapi di yaumul qiyamah menjadi seorang yang berbahagia sangat besar. Sejak itu Ibnu Mas'ud tidak malu lagi kelihatan betisnya. Kenapa? Karena dibuka oleh Nabi dengan kata-kata seperti itu. Sampai ada sahabat, kalau begitu saya juga mau punya betis seperti itu. Ibnu Mas'ud. Nah, pada satu waktu orang-orang itu kumpul lagi. Ini kaitan tarikh ya, kaitan tarikh. Ibnu Mas'ud disuruh, ayo baca Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku harus membaca Quran yang aku mendapat dari lisanmu? Bagaimana aku harus membaca Quran yang Quran ini aku dapatkan dari lisanmu? Sedangkan saya sekarang harus melisankan Quran itu yang Anda yang dengar. Tersanggup? Kira-kira tersanggup ya. Maka Rasulullah mengatakan, aku juga mau tahu bagaimana Quran itu diucapkan oleh orang lain yang aku mau dengar. Jadi ini mengklarifikasi, bener nanti kita baca. Nyak ente ngadenge, nyak ente diperhatikan. Maka dibacalah surat An-Nisa. Terus sampai dengan ayat ke-120-an kalau nggak salah. Di situ Ibnu Mas'ud membaca sampai kepada ayat Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai di situ bacanya. Nabi terus mendengar. Artinya bagaimana hebat hiruk pikukna nanti pada hari kiamat.
bila semua umat akan dihisab dan disaksikan oleh nabinya masing-masing. Sedangkan engkau Muhammad akan didudukkan oleh Allah untuk menjadi saksi semua umat. Andalah yang memahami Quran ini untuk semua. Kata Nabi, stop sudah. Gus, tong maca. Tong dituliskan. Nah, kata Ibnu Mas'ud, sampai saya melihat air mata Nabi berlinang. Cukup. Jangan dilanjutkan. Terkuat. Begitu tanggung jawabnya. Bahwa aku akan didudukkan Allah untuk menjadi saksi semua umat. Karena Quran menerangkan semua itu. Taurat tidak menerangkan Quran. Injil tidak menerangkan Quran. Tapi Quran menerangkan semua kitab yang turun sebelumnya. Karena itu engkau Muhammad akan didudukkan oleh Allah menjadi syahidan ala haula'i, menjadi saksi terhadap semua umat. Kayak hadis-hadis menerangkan Rasulullah di depan, di belakangnya Ibrahim yang mendampingi, ayahku mendampingi duduk. Kemudian di sekelilingnya itu nabi-nabi yang Allah dudukkan, yang Allah utus kepada umat-umat sebelumnya. Tak tinggal orang di mana ke hari tak? Kata Nabi, kita ini umat yang paling belakang, tapi di yaumul kiamah akan dihisab sebagai umat yang paling terdahulu. Pangheulana dihisab.